Tapi yang paling absurd, yang paling random kayak apa sih kita vlogsin? Ada sih. Gue udah ngatain bego. Ya Anjir. Emang. Gue kena mental. Oh, ternyata gitu. Apa sih? Flawless Podcast. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Fakubun di channel Flawless Podcast. Oh ya, hari ini katong janjian sama Siska, sama Hana. Nama channelnya Hana. Hana Insomnia. Iya, Hana. Kenapa Hana Insomnia? Jadi ya, ada ceritanya nih. Ini langsung cerita nih. Cerita aja kali. Langsung. Jadi tuh dulu itu waktu zaman kuliah itu kan hobinya begadang. Begadang banget deh. Oke. Benar-benar begadang sampai pernah nggak tidur tuh hampir 2 hari. Gara-gara main game. Tambah lagi emang kayak kebanyakan tidur siang, jadinya tuh malam tuh udah gak ngantuk lagi, Andre. Anak-anak zaman kalian game-nya game apa sih? Main game apa tau gak? Ini apa? Dota. Bukan apa sih? Farmville. Jadi dulu tuh ya gue cerita nih ya, Andre ya. Dulu tuh zaman gue kuliah tuh ada udah lama banget berarti udah tuir banget. Jadi dulu itu ada namanya tuh game Farmville. Yeah. Nah, game Farmville itu kan kebetulan pas emang beta main itu tuh ada komunitasnya. Komunitasnya itu kebanyakan orang Amerika. Jadi pas main malam kan pagi tuh. Nah, udah tuh. Ya udah, akhirnya kan itu kan panen tuh. Jadi gue bener-bener set alarm tuh hanya untuk panen. Panen sama nanam gitu. Jadi gak bisa tidur gara-gara itu. Jadi kan baru tidur dikit, alarm bunyi, tiba-tiba panen gitu-gitu. Segitunya hanya untuk naik level. Dan itu yang bikin jadi insomnia. Oh, beta pikir gara-gara acara insomnia dulu. Terus awal-awal bikin konten kan, itu tuh banyak yang bilang, ini saudaranya Surya insomnia ya? Bukan. Jadi untuk Gen Z, si Surya itu bukan cuma ngetop di zaman sekarang. Iya, jadi Surya tuh udah ngetop di zaman kapan ya? Zamannya Siska. Nggak terlalu ngikutin juga sih. Perasaan zaman kita sama kali. Jadi makanya pas tiba-tiba bikin konten itu kayak namanya apa ya? Insomnia, kayaknya terlalu insomnia banget gitu. Jadi dibikin insomnia. Insomnia mania gitu. Gitu, terus Sis beta belakangan juga si Siska ini kontennya bukan cuma di YouTube ya, di TikTok juga, di Instagram juga. Nah, kan kontennya tuh yang di TikTok kan beta sering ikutin tuh kayak apa genrenya tuh apa ya kalau dibilang reaction. Kayak reaction apa gitu. Ada yang storytelling juga. Artikel, ada storytelling juga. Ada cerita-cerita hantunya, ada apa pokoknya banyak hal-hal yang menambah pengetahuan juga sih, ada juga dan sebagainya macam. Kenapa fokusnya di konten kayak gitu? Iya, kembali lagi ya. Jadi dulu itu ini agak panjang ceritanya ya. Gak apa-apa. Gue bikin long story short aja ya. Kita waktu banyak untuk mendengarkan. Ya? Oke. Gue cerita dari zaman gue masih kebiasaan waktu zaman masih SD. Masih SD itu beta tuh suka namanya tuh baca buku di perpustakaan. Tapi nggak baca buku, baca komik. Nah, salah satu komiknya itu adalah si Conan, detektif Conan. Nah, jadi suka banget tuh hal-hal yang berbau misterius. Sampai kita tuh jadi sampai dewasa lah. Pokoknya tuh suka banget dari dulu tuh nonton yang horor-horor, dengerin yang horor-horor, yang kriminal-kriminal gitu. Emang sesuka itu ya, emang sesuka itu sama hal-hal yang berbau mistis, crime gitu-gitu. Ya udah, makanya pas tiba-tiba zaman-zamannya YouTube ada kayak contohnya nih Nancy Judge gitu kan. Agak menjadi inspirasi juga gitu. Kebetulan kayak ngerasa kayak gue suka juga nih kan konten-konten kayak gini, dan gue kayak bisa nih bikin konten kayak gini, dan emang suka baca juga sih tapi suka bacanya tuh yang aneh-aneh aja.
Iya. Yang aneh-aneh yang kayak gitu. Yang genrenya sis suka. Terus tapi waktu awal ini bisa langsung cerita sampai awal bulan bikin konten ya? Iya, nggak apa-apa. Langsung ya. Jadi nggak usah ditanyain sekarang ceritain. Cerita aja. Jadi gini, jadi pas COVID itu. Di sini mah bebas. Iya, jadi waktu itu zaman COVID ya, Andre ya. Sebelum COVID itu sebenarnya udah bikin konten di YouTube. Di YouTube. Kontennya tuh kayak konten-konten apa? Komedi gitu. Konten lucu-lucuan. Iya. Sitcom. Kayak apa ya? Kalau sekarang tuh istilahnya kayak kita tuh lagi POV. Oh, iya. POV gitu, tapi di YouTube biasanya. Nggak lucu sih. Tapi konten itu kayak emang karena emang nggak terlalu minat banget di konten kayak gitu, jadi itu nggak jalan. Jadi kayak 2 kali bikin langsung udahan gitu, Andre. Nah udah, abis itu pas masuk COVID. Nah masuk COVID itu sama teman-teman tuh bikin konten tuh yang nanya-nanya, kasih Q&A ke teman-teman kantor. Nah, jadi kayak bahasa Ambon yang dulu-dulu masih dipakai. Kira-kira anak sekarang tuh masih ingat nggak sih? Kuis trivia. Iya, gitu-gitu tuh. Gak jalan juga, bikin berapa kali tuh langsung udahan gitu kan. Nah udah pas abis itu. Udah sempat lihat loh. Terus? Abis itu udah ya, tiba-tiba COVID nih. Nah masuklah kita ke COVID ya, beneran COVID. Nah TikTok muncul kan 2021 ya? Ya ramenya. Nah, TikTok itu muncul 2021, terus awalnya tuh bikin konten joget-joget ya kan, ngikutin yang lagu-lagu yang lagi trending saat itu. Oh, joget juga. Iya, dance tapi ternyata nggak cocok. Emang nggak cocok, nggak lentur dan nggak cocok. Jadi gue ngerasa apa sih gue biasa abis posting langsung gue hapus lagi. Mungkin musiknya beda kah sih? Bukan, emang nggak cocok. Atau ruangannya? Bukan. Kayak gue berasa kayak ini ibu-ibu yang lagi bikin joget tuh kayak gue takut dihujat. Jadi gue mau mengundurkan diri dengan ya gitulah pokoknya. Nah, terus gue bikin konten, ini banyak banget dulu tuh percobaan bikin konten zodiak, karena kebetulan emang hobi banget zodiak ya, suka banget baca zodiak. Itu lumayan tuh naikin views di TikTok, sama naikin follower juga gitu kan. Wah oke nih, itu lama-lama pikir apa lagi yang bikin konten tentang zodiak apa lagi ya, kayak nanti lama-lama kayak jadi bohong gitu, jadi lebay dan jadi takut. Aduh udah deh. Terus tiba-tiba nih gini, waktu itu lagi di angkot ceritanya, lagi di kantor mau pulang kantor. Ada salah satu konten nih kayaknya muncul mulu nih, seliwaran mulu. Coba deh gue bikin konten yang kayak reaction gini nih, yang pakai lagu yang, aduh nanti gue kasih deh. Jadi yang kontennya gini, tiba-tiba muncul videonya. Soalnya tuh gue lagi kaget ngeliat apa sih video yang gue lagi tampilin gitu kan. Gue coba bikin, Dre. Gue bikin udah pulang kantor, gue syuting langsung. Gue bikin. Nah, gue lagi di kantor, lagi di jam pulang kantor, gue syuting di kantor nih, lagi bikin kayak gini, videonya udah ada nih, tinggal di mobil, di angkot tuh gue sambil ngedit. Ya gue pulangnya naik angkot ya say. Terus pulangnya tuh gue sambil ngedit di angkot sampai rumah, udah selesai ngedit kan. Jam tuh gue ingat tuh kalau nggak salah jam 5:30 sore. Gue posting Dre, gue cuma ngomong gini doang, 1 juta views. Gue taruh handphone, gue mandi. Pas gue habis mandi, gue lihat notifikasi sebelum 19. Gila. Dan itu tuh benar-benar dalam 1 hari tuh orang bisa follow tuh, Andre, bisa beribu-ribu gitu. Terus yang nonton tuh banyak, yang komen banyak. Udah tuh dari situ udah mulai rajin bikin konten, tiba-tiba ada endorse masuk gitu. Gue di DM di Instagram, kata Kak boleh tahu red cardnya berapa? Belum tahu red card itu apa, Andre. Jadi dulu tuh nggak tahu red card itu apa, dicari tahu. Padahal tuh gue salah. Jadi dulu gue ditawarin endorse ya, Andre ya. Gara-gara emang engagement gue tuh lagi bagus banget, ya kan, karena memang bahkan tuh ada beberapa orang yang nonton video dan komen tuh bilang dalam sehari tuh bisa muncul 5 video gue yang sama itu, Andre. FYP dalam bersamaan. FYP-nya hampir 5 kali gitu dalam sehari gitu. Berarti emang gila banget kan. Tapi memang iya sih, karena itu sekarang udah 15 juta views gitu. Tapi memang algoritmanya. Jadi emang pas lagi dan tuh ada lumayan berhari-hari gitu kalau nggak salah FYP-nya gitu. Ya udah, terus gue dihubungin sama pihak endorse, ditawari minta red card sama minta ditanya ER-nya berapa ya kan. Terus ya udah gue cari tahu ER engagement rate-nya tuh berapa, punya gue tinggi banget itu tuh 7 apa berapa gitu loh, 7 atau 8 gitu loh engagement-nya.
Terus terus ditanyain red cardnya berapa, gue salah. Iya. Gue cuma bilang terserah, ngasih berapa aja. Harusnya di saat gue lagi FYP, di saat views gue lagi jutaan, ratusan ribu, gue minta aja tinggi. Iya, emang. 500 sejuta kayak untuk video 30 detik ya kan. Nah, jadi pelajaran lah buat kalian kalau emang kalian punya konten yang lagi viral, ditanyain red cardnya berapa, tinggiin aja udah. Karena momennya belum tentu datang 2 kali. Itu kesalahan yang salah banget sebenarnya, tapi udah sih jadi nggak apa-apa aja. Titiknya pernah sampai di titik itu. Dan akhirnya karena pikir lagi banyak banget orang kan nontonin konten-konten gue, Andre. Jadinya tuh gue tuh rajin banget bikin konten dulu. Setiap hari, bahkan sehari tuh 2 kali bikin konten. Tapi emang genrenya tetap sama yang kayak gitu. Awalnya tuh ngambil potongan-potongan video di YouTube, ya kan. Terus yang menarik. Terus lama-lama gue pikir udah mulai ada idealis. Udah mulai idealisme ya. Jadi pikir, boleh gue ngambil konten orang di YouTube, gue takut nanti dituntut atau bla 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 bla. Ya udah gue sekarang bikin konten konten storytelling, dikit-dikit lah ya, semenit-semenit lah ya. Tapi susah emang. Karena gue tuh ngatanya kan rabun ya, Andre. Jadi gue harus hafal. Itu susahnya di situ tuh. Jadi itu yang bikin gue kenapa sekarang tuh jadi malas bikin konten, karena gue harus nyari artikelnya dulu, bikin skripnya dulu, syuting, editnya tuh lebih ribet lagi dibandingkan bikin konten-konten yang kayak gini. Kayak gini mah gampang dong kan, udah ada di template-nya gini gue nih kan. Tinggal gue tambahin video doang, udah gak usah apa-apa lagi. Emang tapi itu lebih banyak yang nonton, tapi emang jadinya kan kayak gue takutnya emang bosen. Iya gak sih? Storytelling kan belum storytelling kan banyak gitu yang dibahas. Apa ribet bikin storytelling itu, beneran. Makanya tuh gue berharap gue sukses supaya gue bisa punya tim yang untuk tim kreatifnya ya kan, ada untuk yang nyari artikel, bikin skrip ya kan. Ada bagian edit, gue udah gak bisa ngedit lagi di sana. Emang yang kayak gini lagi semangat, pas sampai rumah mau edit. Editnya tuh yang bikin tambah lagi ya. Kita kan nggak cuma kerjaan edit doang ya. Kayak ada hal lain yang dikerjakan langsung ke distract gitu. Langsung moodnya turun. Jadi moodnya nggak. Saya nih, gue nih moodian orangnya, Andre. Kan beta lihat kemarin ada akun Instagram. Namanya apa? Voice ya? Iya, Voice Network. Jelasin dong. Nah, jadi nih, gue tuh emang obses banget tuh sebenarnya pengen bikin kantor sendiri. Dimana nanti, sama sih kayak lu, Andre. Tapi kan lu kan, kalau nggak salah, pengennya tuh bikin home production ya kan. Kalau beta pengennya tuh bikin kantor. Untuk content creator. Nanti ada investornya juga tetap. Iya dong. Tapi sebelum gue ngajuin proposal ke investor, gue harus membesarkan nama dulu dong. Supaya emang ini investor emang trust gitu. Ini udah lihat bentuknya udah ada nih. Udah ada nih kan. Udah ada, gue bisa kasih istilahnya tuh kan rekam jejak ya, sih portofolio gue. Kayak gitu. Dan emang diurusnya secara profesional, bukan masalah besar atau kecil. Jadi gue mulai dulu dengan bikin Voice Network. Nah, Voice Network ini dia tuh lebih ke Gen Z gitu, ke fashion, pokoknya entertainment lah pokoknya lah. Tapi kembali lagi, semua tuh gue urus sendiri. Semua tuh gue urus sendiri, dan memang kan membagi waktu itu susah ya, Tri. Di saat kita tuh pengen tuh bisa semuanya tuh sejalan, tapi memang kadang keadaan tuh yang bikin tuh semua tuh jadi terhambat. Jadi tuh padahal tuh gue udah janjian tuh banyak banget tuh. Contohnya nih, bikin podcast aja nih udah janjian banyak banget sama orang. Cuma masalah waktu lagi. Bukan waktunya si tamu yang kita undang, Dre. Tapi masalah kita sendiri yang so sibuk. Bukan so sibuk, tapi masih susah juga ya. Mood dan emang sibuk. Sibuknya tuh sibuk remahan-remahan lah, bukan sibuk yang gimana-gimana juga sih, tapi emang kesibukan itu yang bikin susah ngatur waktunya. Dan itu tenaganya udah keburu habis. Padahal sebenarnya tuh kalau mau bilang prospek banget sebenarnya Voice Network itu. Tapi nanti lah, insya Allah sih nanti. Awalnya tuh makanya sekarang Dre aku mau fokus dulu untuk di konten podcast. Produksi aja dulu. Konten podcast, gue udah bisa ngasilin AdSense dari YouTube gue.
terus udah mulai pokoknya udah mulai punya penghasilan dari konten gue, baru gue hire. Di saat gue udah hire baru Voice Network bisa jalan lagi. Karena emang nggak bisa kalau emang gue harus jalanin 2 konten dalam satu waktu bersamaan, sekalipun kita bagi waktu tetap nggak bisa. Harus jadi kalau fokus teman lihat dulu. lihat cek Siska di Instagram atau buka akun Voice Network itu bisa lihat link di atasnya kehubung ke YouTube jadi lebih gampang aksesnya. Tapi kan, Dre, untuk Voice Network itu kan awalnya kan kita sudah bikin YouTube untuk Voice Network sendiri, tapi kalau kita maunya gabungnya di Hana Insomnia aja. Nggak apa-apa, nanti dibagi playlistnya itu maksudnya gitu supaya emang orang carinya satu itu aja deh, udah deh. Sama kayak beta kayak mau kepikiran mau bikin channel baru tentang plus nggak usah. Kalau udah ada subscribernya mending udah aja dijalanin deh, dibagi di akal-akalin aja udah. Sekarang bukan hal yang mudah untuk bikin ulang dan sebagainya macam. Makanya gue bersyukur ada short video loh. Short video itu tuh benar-benar membantu banget subscriber. Untuk promosi juga. Jadi makanya bersyukur banget ya. Pokoknya sekarang tuh jadi content creator tuh banyak banget deh. Udah dikasih privilege. Oke. Itu Voice Network itu part dari Hana Insomnia. Jadi kan mungkin lewat di Instagram teman-teman sering tahu ini siapa sih orang di belakangnya dan sebagainya macam. Saya sendiri. Salah satunya tuh kemarin tuh konten-konten yang bahas apa ya, outfit. Itu kemarin tuh sempat kemarin tuh seru banget tuh sebenarnya, itu tuh pengen banget gue lanjutin tuh. Udah janjian beberapa followan juga Andre. Tapi ya alhamdulillah ya teman-teman dari perbankan juga yang mau ngebantu untuk isi konten-konten di situ, untuk yang outfit, OOTD orang kantoran. Pokoknya ala buat lifestyle tuh. Terus untuk coffee shop yang terkenal di Kota Ambon mana aja. Terus ada lagi beberapa komika kayak Andre, kayak siapa sih Andre, komika kayak Rizky sama Aldi yang mau juga ngebantu gitu. Udah thank you banget deh buat orang-orang baik itu. Jadi untuk mau jadi kontennya tuh lifestyle sekarang yang lagi ngetren, yang lagi mau dibahas tentang Kota Ambon, sih yang lagi hype, apa sih yang lagi in. Nanti cek di Voice Network. Terus kita bahas tentang Siska personal, personal. Sis, kan secara look, Siska ini awet muda loh. Banyak beta teman-teman pikir tuh, ya Andre sih kenal adik-adik di mana? Anjay. Biasa. Ada sih pengalaman kayak orang tuh, maksudnya miss sama umur terus kayak jadi lucu gitu. Ada banyak. Nah itu. Salah satunya nih cerita dulu ya. Jadi dulu itu waktu itu belum hijab ya, belum hijab kan. Terus lagi zaman kuliah. Dari Ambon mau balik lagi ke Jakarta ya kan dulu kuliahnya di Jakarta Andre. Terus pas naik pesawat samping gue tuh bapak-bapak. Iya biasalah bapak-bapak nanya, kirain tuh ini anak kecil mana yang naik pesawat. Nah dulu tuh gue kurus, bukan karena awet muda juga, enggak, karena emang kecil mungil, jadi dikirain tuh masih sekolah gitu. Padahal tuh udah kuliah semester akhir. Iya semester 6, 6, 7 lah ya kan. Terus diginiin, Ade mau ke Makassar? Enggak Pak, saya mau ke Jakarta gitu kan. Oh ke Jakarta sendiri, orang tuanya mana gitu kan. Saya sendiri bisa kok Pak. Oh emang berani? Emang sekarang SMP mana? SMP mana cuy? Pak saya udah kuliah. Ih anak kuliah sekarang kecil-kecil ya anjir. Enggak langsung bad mood dong. Oke gue kurus tapi nggak gitu juga Alis. Lo terlalu belak-belakan coy. Iya soalnya kayak siapa ya? Aldi itu pikir kamu tuh paling seangkatan awal. Angkatan Iki atau angkatan Sawit, tapi sayang dia seumuran beta. Masa? Kita lagi ya dia seumuran beta. Kan dulu teman nongkrong kita. Dulu ya waktu zaman gitu. Lo masih ingat Dre? Dulu tuh kayak setiap hari kita di-entertain sama kamu sama dirimu, sama Revi. Iya. Main biliar, habis main biliar makan, habis itu karaokean, gila banget. Setiap hari, hampir setiap hari ya Dre. Waktu itu kan Evok sendiri yang masih sudah ada kerja.
Itu masih nganggur. Donatur kita. Dia tuh amal banyak. Iya, donatur banget. Malah kocak banget lagi orangnya. Ya suka-suka gue manggil lu kakak kayak, yang penting gue gak manggil lu om gitu loh. Ngomong-ngomong, karena platform yang kedua sering, maksudnya kata bikin tuh di media sosial dan sebagainya macam. Media dulu kan kita juga bermedsos ya, tapi platformnya baru ada Facebook. Itu Friendster. Iya, maksudnya setelah Friendster kan dia punya apa? Secara intensitas kurang ya. Iya. Belum di tangan, mesti ke warnet apa sebagainya macam, jadi effort banget. Facebook sih. Facebook kan kadang sangat intens lah. Apa sih yang membedakan netizen zaman bahala sama netizen sekarang? Bukan masalah netizen zaman bahala sama zaman sekarang deh, Andre. Bayangin aja, Andre. Netizen sekarang aja nih, kita bisa lihat perbedaan netizen Facebook, Twitter, TikTok sama Instagram tuh beda banget cara komennya. Facebook isinya orang tua semua, iya kan? Kalau pokoknya tuh yang paling nih, gue kasih level ya. Yang komentator netizen yang paling baperan tuh ada di Facebook. Pertama nih, tingkat pertama. Yang kedua Instagram. Udah tuh. Habis itu yang paling julid. Komentar netizen paling julid adanya di mana? Twitter, habis itu baru TikTok. Dia kalau YouTube sih masih ya lah ya kan. Lagian sekarang emang YouTube juga agak ini juga sih, tapi yang paling parah udah deh Twitter sama udah digoreng habis deh. Dan Twitter sama kalau perhatikan di YouTube itu karena kontennya durasinya lama ya. Itu jarang kita dapat netizen Ambon di situ. Di mana YouTube? Di YouTube. Emang jarang. Kalau di TikTok TikTok mah udah deh. Terus kenapa orang sekarang lebih suka live di TikTok? Lebih universal aja gitu. Kalau di gue nggak tahu ya, Andre. Gue jarang live sih. Padahal tuh banyak banget yang minta gue live ya di TikTok ya. Tapi di Instagram tuh kalau live itu kayaknya yang nonton cuma follower kita doang apa gimana sih? Iya. Kalau di luar itu nggak bisa nonton. Enggak. Maksudnya nggak akan bisa nonton tapi nggak ada notif di mereka. Nggak ada notifikasi. Atau memang kayak kalau TikTok itu kan kalau live itu semuanya kan nggak perlu kita share, udah pasti direkomendasiin sama TikTok kan, muncul di beranda kan. Tapi kalau IG nggak? Nah itu makanya gue kan IG kan nggak ada gift-giftnya, jadi iya sih. Jadi kalau di Instagram ada yang nge-live terus yang nontonin banyak, dia emang suhu di Instagram. Emang nggak diragukan lagi. Nah, kalau di TikTok kan acak ya, random. Gue dulu pernah live di TikTok beneran. Pernah dulu di request kan waktu zaman lagi EPP-nya. Kak live dong. Udah live dong. Gue pikir gue live ngapain? Gue males ya ngapain lagi ngapain. Hai gitu-gitu gue males ya. Jadi gue bikin live. Gue bakal ceritain horor gitu kan. Ada cerita horor. Gue ceritain cerita horor dong. Pengalaman gue lah apalah. Tahu nggak? Tapi yang nonton banyak kan takut-takutin. Secara kan gue gitu lagi live kan sendirian di rumah. Terus siapa yang di belakang? Gitu tuh males banget kan. Tuh apaan sih kalian? Gue udahan nih live-nya nih. Dari situ gue udah gak pernah live lagi deh. Tapi itu masih mendingan. Beda tuh tapi selera ya. Lagi-lagi selera. Itu paling terganggu sama orang live yang gak ada konten. Iya, kerjaan cuma live doang ya. Yang cuma gini aja. Lihat terus apa ngaca. Tapi yang nonton banyak. Iya. Tapi bisa juga sih lagi makan kita sambil live juga bisa sih. Itu TikTok. Kalau Facebook tapi lucu ya kalau kita jarang live kan biasanya kan walaupun kita followernya banyak ya tapi belum tentu orang nonton juga banyak. Gue pernah live waktu itu nonton baru 3. Gue pikir gue mau sapain ya. Gue sapain nih soalnya mereka belum nyapain juga gini, hai kalian lagi apa, langsung 0, tau nggak? Anjir emang. Gue kena mental. Ternyata gitu. Kalau kita lihat ya, udah orang tuh udah nggak ada urat malu untuk mau ngatain orang. Iya, makanya itu. Udah kayak kecerdasan emosinya kurang. Demokrasi berkomentar makanya gue tuh, gue kalau bikin konten kan yang komen juga alhamdulillah lumayan ya. Gue nggak pernah baca. Gue baca paling yang pas komen pertama, kedua, ketiga. Itu paling yang
pertama Kak, kedua Kak, Iya, ketiga iya, Kak, iya. gitu Kak. Gitu, paling gitu-gitu doang. Tapi kalau sisanya tuh yang ngata-ngatain udah biarin aja sih. Iya. Alhamdulillah ya, dari semenjak gue punya TikTok, mental gue soal perkomenan, orang-orang komen mah udah yang kayak udahlah. Emang Ya. intinya nggak usah baca sih kalau emang ada yang nggak enak. Itu sih salah satu hal yang beta kayak lihat sih kayak nih orang umur berapa sih yang komen ini, Iya, kayak kadang-kadang karena- kepikiran kayak gitu. Karena kita kan nggak bisa kontrol ya. Iya. Cara pikir orang, cara orang tuh ngelihat konten kita itu, terus tiba-tiba komennya tuh kadang nyeleneh juga. Kita Iya. nggak bisa kontrol itu. Iya. Ya udah, jadi biarin aja sih. Tapi emang kalau emang bisa dihapus, dihapus. Iya. Kalau emang mengganggu, kita punya hak. Iya. Ya nggak sih? Ada tombol blok. Iya. Emang kalian punya hak buat ngatain kita. Iya. Gue juga punya hak dong buat hapus komen-komen yang menurut gue tuh kayak nggak enak gitu. Terus konten-kontennya sendiri itu komennya, konten-kontennya sendiri kayak di TikTok. Kayak bangsat. Di TikTok mah sekarang udah parah. Iya, parah banget. Yang kayak apa ya? Komen paling random di DM atau di komentar apa sih? Apa sih, so far sih masih yang aman-aman aja sih. Paling mereka lebih ke kontennya gue. Gue sukanya sih kalau yang orang-orang yang komen di konten gue emang gak jauh-jauh dari kontennya aja. Nggak ada yang. Tapi yang paling absurd, yang paling random kayak apa sih, kita vlogsin? Ada sih. Gue udah ngatain bego. Hoax banget. Iya gitu. Konten hoax, konten pembodohan gitu. Gue hapus lah. Gila, lu ngatain gue. Aku takut nanti kan orang lain jadi ke-trigger buat ngatain juga ya kan. Kayak, iya bener banget ya, udah lah malas banget. Sudah, jadi baku banget sih. Gue basmi aja. Komentar-komentar gak guna kayak gitu. Gue butuh support, gue gak butuh dikatain. Gue tahu itu salah, tapi gak usah dikatain juga. Iya, itu salah satu hal yang beta itu apa, kayak gue bilang, bego banget. Iya. Kayak John, kita lihat dia kolom komen. John, saya usah balas lah. Apa orang-orang kayak gini mah. Iya, dihapus aja, ngapain dibalas. Cuma butuh perhatian. Iya, malas kalau dibalas kan nanti panjang. Iya. Karena kita berdebat dengan seseorang yang kita nggak lihat. Iya. Oke, ketong bahas tentang Kota Ambon. Yang sis perhatiin nih, di Ambon sekarang apa sih yang paling berubah? Tata kotanya, pembangunan, segala hal, entah pola pikirnya dan sebagainya. Banyak hal. Karena mungkin zamannya juga udah berubah ya. Orang-orangnya, banyak pendatang ya kan. Ya. Oh, kamu nggak suka pribumi? Bukan. Maksudnya perubahan tuh kan karena banyak pendatang juga ya. Pendatang, terus banyak. Ya kalau kan gue udah melewati ya. Gue tuh suka framing orang marah. Iya, apa. Maksudnya kalau dibandingkan dulu dengan sekarang ya, ya emang jelas lebih baik sekarang sih. Iya. Dan lebih suka yang sekarang. Iya. Kayak orang tuh lebih, ya nggak tahu sekarang mindsetnya lebih enak. Tapi ya walaupun memang masih terbatas. Ya. Karena kotanya ya kan. Ya. Tapi emang menurut gue sih, gue udah cukup senang dan nyaman tinggal di Kota Ambon. Ya, bahkan bukan untuk kita yang mungkin lahir dan tumbuh di sini, sama teman-teman yang dari luar juga kan sering ngobrol. Iya. Dan ternyata kadang katong bangga gitu, kayak dong tuh kadang pikir apa dong selalu kasih komen yang itu tuh sempurna saja, ternyata Ambon senyaman ini. Emang. Iya toh, kebanyakan teman-teman dari luar pasti gitu. Kita punya semuanya, Andre. Sekarang kita nggak butuh mall. Kita emang butuh. Punya semuanya. Kita butuh. Lo aja kali, aku kan belum punya pasangan. Gini, kita tuh nggak butuh mall-mall premium yang ada toko-toko brandednya. Kita bisa online. Kita hidup di zaman yang segalanya tuh kita bisa pesen gitu. Jadi udah. Yang pastinya sih ya, kalau mau lu tanya tentang perubahan apa di Kota Ambon dan apa sih tadi pertanyaan lo? Ya, maksudnya perubahan apa sih maksudnya yang Siska lihat sekarang dengan di masa kita pada saat lagi lagi bergaulnya. Iya, pokoknya zaman sekarang tuh udah enak banget, Andre. Zaman sekarang tuh kita tuh apa-apa tuh kita foto gitu ya. Zaman dulu tuh mana ada, Andre. Foto SMA gue tuh mana? Kita harus foto pakai kamera. Iya. Kamera beneran, Andre, bukan
Kalau sekarang Kita waktu SMA kayaknya masih daerah. Iya, Beta sendiri sih langsung ada. posting di sosmed ya. Iya. Sekarang mana? Dulu mana ada nih? Iyalah. Gue iri sebenarnya sama Iya. anak-anak Gen Z. Iya. Kayak gila ya lu hidup di zaman yang semuanya tuh ada, semuanya tuh kayak gampang gitu loh. Hah. Lu mau telepon, dulu telepon mana ada lu, telepon koin lo. Iya. Telepon Kartu. kabel ya kan, telepon kartu. Warnet. Mana dulu pulsa mahal banget lagi, Iya. isinya tuh harus 100.000. Iya. Oke sih, udah ada bye-bye. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Siska kalau ada hal-hal yang mungkin Siska ingin sharing-sharing atau bicarain satu isu atau kepikiran, mungkin ada hal menarik yang ingin dibahas, entah tentang Kota Ambon, entah masalah personal, entah tentang hal-hal receh juga saya masalah sih. Sis, nanti kalau ada waktu mampir lagi di channel saya. Siap. Oke, Thank you udah undang gue. Dadah. Dadah.